Persidangan kemarin Eliezer menegaskan tidak ada keterangan yang dicabut ataupun ditambah. Seluruh keterangan yang disampaikan sama seperti saat ia menjadi saksi dalam persidangan. Lantas apakah konsistensi keterangan Eliezer menjadi kebenaran fakta pembunuhan Yosua? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Ferry Sambo, Rasa Mala Aritonang, dan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Rasa Mala. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Roni. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya akan langsung pertama kepada Bang Rasa Mala lebih dahulu. Bang, tanggapan Anda setelah mendengar seluruh keterangan Eliezer, termasuk ada pernyataan yang berbeda yang dikatakan oleh klien Anda mengenai perintah hajar cat, spesifik mengenai hal itu, bagaimana? Ya, pertama begini, segala yang disampaikan keterangan Eliezer tentu dia menyampaikan keterangannya yang lalu sebagai terdakwa ya. Tentu kepentingannya adalah menyampaikan hal-hal yang bisa meringankan dirinya dari semua aspek. Baik itu dari aspek secara fakta maupun aspek dari keadaan-keadaan yang tadi seperti disampaikan Eliezer soal penyesalan dan seterusnya, itu lazim di dalam proses perkara pidana terdakwa menyampaikan hal-hal semacam itu untuk mendapatkan keringanan hukuman ya. Yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan keterangan tersebut, itu memang dari ini kan tidak bisa dipisahkan dari fakta-fakta persidangan sebelumnya. Jadi dia tidak bisa keterangan itu hanya berdiri tunggal keterangan Eliezer sebagai saksi maupun dia sebagai terdakwa. Dia harus dihubungkan dengan kesesuaian saksi-saksi yang lain juga bukti-bukti yang lain. Nah, beberapa keterangan secara faktual itu memang ada perbedaan. Misalnya soal tadi permintaan yang disampaikan, Eliezer menyampaikan membunuh, kamu berani bunuh, kamu bisa matikan begitu. Hajar Nah, cat. sementara hajar itu disampaikan oleh Ferdy Sambo ketika di tanggal 8 di Duren 3. Lain lagi dengan Ricky menyampaikan pertemuan di Saguling tersebut, dia diminta, bukan diperintah ya, diminta untuk membackup ketika melakukan konfirmasi dan jika ada perlawanan siap tembak gitu. Jadi ada beberapa konteks yang disampaikan dalam permintaan tersebut. Sementara Richard hanya menyampaikan tiba-tiba Pak Ferdy Sambo bilang bahwa ini dilecehkan, kamu bunuh nanti ya, langsung perintah itu. Ini kan konteksnya sangat berbeda begitu. Nah nanti tentu berdasarkan prinsip yang berlaku dalam hukum acara pidana kita, yaitu prinsip 183 negatif batleh, bagaimana hakim membangun keyakinannya berdasarkan kesesuaian bukti-bukti. Jadi tidak mungkin hanya satu bukti tunggal, dia harus dicocokkan dengan bukti yang lain, termasuk keterangan misalnya soal menembak 2-3 kali, dan itu harus dicocokkan dengan ahli balistik yang hanya menyampaikan ada 8 selongsong peluru yang semua identik dari pistol Richard. Artinya hanya senjata Richard yang mengeluarkan 8 peluru. Ini berbeda dengan keterangan Richard yang menyampaikan hanya 2-3 peluru yang ditembakkan. Begitu. Juga keterangan lainnya soal sarung tangan, juga soal masuk lewat tangga sebelah kiri, bukan dari jalur sebelah kanan lift, yang itu berbeda dari konfirmasi CCTV yang merupakan alat bukti otentik ya, karena CCTV kan nggak bisa bohong dia. CCTV itu kan disajikan oleh penyidik yang telah disiapkan oleh digital forensik oleh penyidik. Saya kira itu poin-poin besarnya. Jadi harus dilihat secara komprehensif keseluruhan fakta persidangan. Tidak mungkin kita hanya lihat dari satu keterangan saja. Oke Bang. Sip, Bang Roni menanggapi hal ini juga, apakah benar memang bisa dipastikan keterangan yang disampaikan Eliezer konsisten dari awal sampai dengan saat ini? Iya, kita coba menjawab ya dari rekan Rasa Mala bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat 6 KUHP ya, persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya. Coba kita runut lagi ya dari peristiwa di Saguling ketika Ricky Rizal dipanggil ke lantai 3, kemudian ada perintah atau penawaran tersebut, itu peristiwa itu terjadi. Ada perintah atau penawaran ya, coba ya. Tetapi ketika Ricky Rizal memanggil Richard Eliezer, kemudian Richard Eliezer ke lantai 3, kemudian apa yang disampaikan Richard Eliezer adalah perintahnya adalah perintah bunuh. Mungkin jeda waktunya hanya sedikit saja. Yang kita juga pun mempertanyakan, kok satu ada perintah yang menawarkan, ada keluar kata tembak, yang satunya perintah bunuh kan. Tapi kita lihat ya. Nah jadi pertanyaannya kan terkait tadi yang saudara rekan Rasa Mala sampaikan, bahwa peristiwa di mana itu kalau yang membawa senjata stayer belok ke kiri. Karena kalau kita lihat CCTV yang lainnya ya, memang ketika ajudan ketika tiba mereka tuh belok ke kiri. Kenapa? Karena SOP-nya adalah untuk membersihkan barang-barang itu, disinfektan. Dan jadi pertanyaannya kan kemudian, kenapa CCTV-nya hanya lantai 1? Kan lantai 2, lantai 3 ketika kemarin bersama majelis hakim kita melihat bahwa setiap sudut rumah itu ada CCTV. Jadi seperti itu untuk menjawab yang peristiwa di Saguling ya. Tetapi keterangan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Karena
keterangan yang terkait naik ke lantai 3 itu juga pun Ricky Rizal menyampaikan, juga pun Kuat Maruf menyampaikan mengantarkan barang ke lantai 3. Kemudian juga pun peristiwa ini sebelum pelaksanaan ya, bahwa ketika turun ke bawah kemudian juga klien saya dipanggil sama Agus yang nggak tahu sampai sekarang nih Agus ART ini berada di mana posisinya gitu kan, karena tidak dihadirkan. Kemudian di dalam mobil tersebut juga dikonfirmasi oleh Kuat Maruf Ricky Rizal bahwa duduknya di mana. Ini kan sudah diperiksa di persidangan. Kemudian peristiwa di Duren 3. Peristiwa di Duren 3 juga pun disampaikan bahwa Ricky Rizal juga menyampaikan mendengar bahwa ada kata-kata bahwa berlutut atau jongkok, itu juga disampaikan. Kemudian Kuat Maruf menyampaikan bahwa Bapak sempat nengok-nengok belakang takut ditembak. Nah, dalam peristiwa ini di Duren 3 itu ada 2 orang yang pegang pistol, jadi tidak mungkin Ricky Rizal ataupun Kuat Maruf. Jadi ada penembak kedua. Tadi saya coba menjawab terkait dengan 8 selongsong peluru, karena fakta persidangan adalah 12 sisa peluru dari Richard Eliezer ada 12, itu yang menyampaikan adalah dari Propam dan dari penyidik Jakarta Selatan. Sedangkan Glock 17 itu isinya 17. Jadi pertanyaan, kalau seandainya sisa 12, kita yang mengikuti lah bahwa ketika Glock 17 pelurunya sisa 12, berarti kan 5 yang dimuntahkan. Kita mengikuti ya logikanya. Tetapi kenapa ada 8 selongsong? Ini jadi pertanyaan, berarti TKP-nya rusak. Saya akan fokus pada waktu kejadian di sini ya. Kita akan berangkat juga dari pernyataan kemarin juga, Bang Rasamala juga. Mungkin kita akan hadirkan pernyataan persidangan kemarin. Saya akan hadirkan pernyataan kemarin yang Eliezer menyatakan usai menembak Yosua, dikatakan bahwa Sambo ikut menembak dan menciptakan skenario baku tembak. Kita coba putarkan pernyataan bersama. Saudara kan akrab dengan Joshua. Siap. Saudara tahu kebiasaan dia. Siap. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak. Tidak. Kanan, Bapak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Ferdi Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya? Pas. Korban. Pastinya. Pastinya. Bagaimana Bapak? Izin Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup. Oh, waktu dipegangkan. Pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri. Siap. Dan diletakkan di samping kiri dekat tangan. di samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan Bapak. Bukan. Siap. Berarti Ferdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Oke, itu tadi adalah keterangan yang disampaikan Eliezer pada waktu dikatakan Sambo salah skenario meletakkan sempi di tangan kiri Yosua, padahal Yosua tidak kidal. Mungkin Bang Rasamala menanggapi dari kemarin yang disampaikan oleh Yosua. Ya, itu bukan Yosua, disampaikan oleh Eliezer. Kami revisi. Yang apa yang disampaikan itu kan sudah disampaikan juga pada fakta persidangan dalam keterangannya Pak FS, Pak Ferdi Sambo. Memang benar setelah penembakan tersebut, Pak Ferdi Sambo kemudian menghampiri tubuh korban yang sudah telungkup, kemudian dia mengambil senjata Joshua HS itu, ditembakkan ke dinding, kemudian menggenggamkannya ke tangan Joshua yang sebelah kiri. Justru karena dia tidak menggenggam sebelah kanan, karena memang tidak ada aspek perencanaan yang matang, di sini tidak ada perencanaan, karena itu difikirkan begitu peristiwa penembakan itu terjadi, kemudian dia mencari gagasan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi situasi ini. Itulah yang kemudian terlintas dalam pikirannya untuk menutup dengan cara melakukan penembakan ke dinding, menggunakan senjata Joshua, kemudian menggenggamkannya pada Joshua untuk menghilangkan sidik jari itu. Nah, itu konteks fakta yang disampaikan tadi. Tetapi terlepas dari itu, saya kira banyak keterangan-keterangan Richard yang lain itu yang memang tidak berkesesuaian. Kalau tadi disampaikan soal selongsong pelurunya diisi sekian-sekian, faktanya sekali lagi, ahli balistik menyebutkan ada 8 selongsong peluru yang ada di situ dan semua identik dengan pistol Glock Richard. Kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Itu kewenangan penyidik. Penyidik sudah usut itu, gitu. Jadi tidak mungkin kita mengesampingkan fakta real konkret dari ahli balistik. Ada keterangan yang memastikan itu, Bang Rasamala. Dengan sebuah asumsi bahwa TKP-nya rusak, TKP-nya tidak bisa digunakan lagi, itu sudah harus dilewati karena fakta ini semua sudah disajikan ke persidangan dan kita akan bersandar pembuktian ini pada fakta yang ada di persidangan, bukan di luar persidangan, begitu logikanya. Kalau nggak nanti rusak semua cara kerja. Iya, saya menanggapi ya Mas Marvin ya.
rekan Rasa Mala. Jadi terkait dengan senjata HS milik itu berkesesuaian dengan keterangan dari Ricky Rizal. Ketika Ricky Rizal menyampaikan bahwa senjata HS terakhir itu ada di dashboard, berkesinambungan dengan keterangan klien saya, berkesesuaian karena senjata HS itu diminta sama klien Anda, diserahkan di lantai 3. Kemudian kalau tadi Anda sampaikan bahwa klien Anda mengambil dari pinggang, pertanyaannya apakah senjata Glock itu bisa jalan dari mobil dashboard itu ke pinggang? Itu pertama. Saya jelaskan gini ya. Sebentar, Anda Oke, berbicara, saya Bang Roni bisa dulu. berbicara sebentar ya. Sabar, Bung. Jadi Oke, terkait singkat saja, Bang dengan Roni. selongsong, fakta persidangannya itu mengungkapkan, itu bukan klien saya berdiri sendiri loh keterangannya. Ada propam, ada penyidik Jakarta Selatan bahwa sisa pelurunya ada 12. Glock 17 kan isinya 17. Kenapa ada 8 selongsong menurut punya Richard Eliezer? Berarti kan ditambahkan selongsong tersebut. Kita kan sudah menanyakan kepada Ari Kriminal ketika ada peristiwa pembunuhan seperti ini, apakah lazim itu pelaku utama menyebarkan selongsong-selongsong tersebut untuk mengaburkan peristiwa pidananya? Kita sudah tanyakan. Jadi pertanyaan tadi yang disampaikan, baiknya Anda menanyakan kepada klien Anda gitu loh. Saya jawab kepastian itu, Bang Rasa Mala, silakan. Ya, pertama begini, di keterangan Eliezer kemarin pada saat diperiksa terdakwa itu jelas betul hakim menanyakan satu kejanggalan ketika peristiwa diskusi di Saguling lantai 3 Richard dengan Pak FS. Bagian terakhir setelah permintaan itu disampaikan, Pak FS kemudian meminta Richard, ya sudah, ambil senjatanya, bawa ke sini. Hakim menanyakan, siapa yang mengetahui letak senjata itu? Hanya 2 orang, Richard dan Ricky. Bagaimana mungkin Pak Ferdi Sambo yang tidak mengetahui senjata diamankan bisa menyuruh Richard untuk mengambil senjata yang sudah ada di bawah, seolah-olah dia paham bahwa senjata itu diletakkan sudah di dashboard mobil. Padahal tidak ada yang menginformasikan. Richard tidak bisa menjawab yang lalu. Jawabannya tidak tahu. Itu keterangan kemarin. Saya mencatat betul. Keterangannya dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, pertanyaan hakim, bagaimana mungkin mengantarkan senjata itu lewat pintu samping kiri yang Richard tidak pernah lewat sama sekali pintu itu, dan pintu itu harus dilalui dengan fingerprint. Padahal sebelumnya dia melalui akses di sebelah lift, tangga yang sebelumnya dia lalui, harusnya dia kembali lewat situ lagi. Ada kejanggalan, artinya kenapa dia memilih tangga yang tidak pernah dia lewati. Alibi yang disampaikan Richard hanya pada saat itu dia lapar, jadi dekat dapur dia mau makan, bingung antara mau makan atau mengantar senjata. Itu alibi menurut saya yang tidak ketemu dengan konteks pertanyaan hakim. Sekali lagi itu tidak terjawab oleh Richard dalam keterangannya. Jadi dua keterangan itu mengkonfirmasi bahwa ada keterangan-keterangan itu yang memang janggal juga dari Richard, makanya harus dicocokkan dengan kesesuaian bukti lain. Dan sekali lagi satu-satunya yang memberikan keterangan semacam itu hanya Richard. Faktanya Ricky ketika diminta menyampaikan dia bisa menolak kok perintah itu gitu. Jadi itu bukan sebuah perintah, itu permintaan seperti disampaikan oleh pengacara kuasa hukum Ricky di diskusi yang lalu ya. Saya nonton juga. Bang Rasa Mala, saya akan stop di sana. Saya akan kembali kepada peristiwa kemarin dan juga pernyataan yang disampaikan Eliezer kemarin yang menyebutkan bahwa Sambo menarik dan memerintahkan Yosua berlutut, kemudian memerintahkan Eliezer untuk segera menembak. Kita akan coba tayangkan bersama. Masukin lagi di pinggang. Itu pada saat itu saya sudah melihat Pak Sambo udah pakai sarung tangan yang mulia. Sudah pakai sarung tangan hitam. Siap. Oke, kemudian? Nggak lama kemudian yang mulia langsung masuk almarhum yang mulia. Almarhum, sebentar. Sarung tangan itu hanya satu sisi saja ya, sebelah kanan? Sebelah kanan. Oke, kemudian? Langsung masuk almarhum yang mulia. Almarhum masuk dari samping. Masuk dari samping? Dari samping dari. Berarti melewati saudara dong? Tidak yang mulia. Oh tidak? Siap yang mulia. Karena dengan kemarin ketika kami ke sana, berarti dia memutar meja tamu ketika saudara? Dia ditarik yang mulia. Apa? Ditarik yang mulia sama Pak Sambo. Oh ditarik. Siap, ditarik untuk suruh maju ke depan? Betul yang mulia. Oke, pada saat itu langsung tanpa ada pembicaraan apa gitu? Langsung yang mulia. Langsung? Siap yang mulia. Kemarin kami masih menemukan apa yang digambarkan di dalam BAP ini, jadi masih ada bekas-bekas silang di mana korban jatuh, di mana itu. Jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, dekat 2 meter kurang lebih. Siap, betul ya. Saya menghitung kemarin. Siap.
Oke, berhenti dari sana, kemudian pernyataan di situ ditarik juga oleh Sambo. Bang Rasa Mala, tanggapan dari pernyataan Eliezer? Ya, saya pikir begini. Saya pikir Oke, Bang begini. Rasa Mala dulu. Itu fakta sekali lagi yang disampaikan Oke, Bang Roni, tahan. oleh Richard, Pak Ferdi Sambo sendiri, juga KM, juga Ricky dalam keterangannya itu memanggil, kemudian korban masuk ke dalam tanpa diseret, tanpa dipegang lehernya, dicekal lehernya. Kemudian dia berhadapan, baru di situ kemudian Pak Ferdi Sambo menyampaikan, mengapa kamu kurang ajar sama ibu? Kemudian habis itu karena nada Joshua pada saat itu pada saat dikonfirmasi dianggap dia against, maka kemudian hajar cat, itu yang disampaikan pada keterangan Pak Ferdi Sambo. KM itu sama keterangannya hajar. Ricky keterangannya berlutut. Kemudian Richard keterangannya woi tembak, jongkok. Ada perbedaan di situ, tetapi ada dua yang sama, KM dengan Pak FS. Bahasanya hajar. Ini nanti yang perlu dibuktikan kesesuaiannya dengan konstruksi rangkaian-rangkaian sebelumnya. Apa benar begitu penafsirannya tembak itu maksudnya adalah hajar artinya tembak gitu. Nah, ini saya pikir yang nanti mesti dibuktikan lebih jauh. Artinya memang tidak bisa hanya sepotong saja keterangan dari satu saksi saja. Begitu. Baik, Bang Rasa Mala. Oke, saya akan ke Bang Roni. Tampaknya sepertinya sekarang Eliezer versus everybody. Bagaimana tanggapan? Nggak apa-apa, kita kan dari awal Mbak Martil menyampaikan bahwa bukan kuantitas tetapi kualitas saksi. Kalau tadi yang disampaikan, saya jawab dulu tadi ya, saya belum sempat jawab tuh, rekan Rasa Mala sampaikan terkait dengan senjata yang dari tangga darurat itu adalah senjata AS, bukan senjata stayer. Kalau senjata stayer itu tidak terlihat, karena apa? Kita meragukan karena CCTV tersebut cuma diserahkan berdasarkan flash disk. Itu untuk menjawab pertanyaannya, apa yang tadi disampaikan oleh rekan Samala. Kemudian terkait peristiwa di Duren 3, klien saya sudah menyampaikan seperti yang kalau disampaikan. Jadi begini, hakim sempat menanyakan, ketika kamu di Duren 3 kamu ditanyakan sama Propam, apa kamu jawab? Jawabnya udah tembak-menembak. Logikanya lah, dari mana Richard Eliezer tahu tembak-menembak kalau tidak dari lantai 3 skenario tersebut? Terus juga saya sampaikan bahwa perencanaan itu sudah masuk ketika saudara Ricky Rizal itu dipanggil oleh saudara Ferdi Sambo. Dugaan saya kan di situ sudah mulai ketika penawaran perintah atau apa. Itu di situ sudah mulai masuk perencanaan. Nah, logika sederhana ini ketika anggota Propam menginterview klien saya, kok klien saya sudah tahu anggota ini tembak-menembak gitu kan. Ini kan sebenarnya sudah menjadi suatu peristiwa pidana gitu. Saya kira nggak gitu lah. Jadi jangan diklaim keterangan Ricky. Ricky itu menyampaikan keterangannya. Jadi begini, tidak ada penyampaian kalau skenario. Bicara, Bang Roni dulu, Bang Rasa Mala tahan. Bicara kalau ini bahwa dia diminta. Jadi kalau Anda jadi begini loh, terkait peristiwa. Jadi jangan ditambah-tambahin lah keterangannya Ricky. Oke, ditahan dulu Bang Rasa Mala. Kita sudah Bang Roni singkat. tanyakan kepada Ricky Rizal gitu loh. Kita sudah tanyakan. Jangan dong. Ricky Rizal juga kan sudah sampaikan karena berdiri soal ngawur itu. Sudah sampaikan juga pun di dalam persidangan bahwa ada keterangan dari Ali juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal bahwa mereka mengakui bahwa Ali lie detector itu, poligraf itu merupakan alat bukti. Karena fakta kita akan nantikan abang-abang semua. Menjelaskan bahwa Kuat Ma'ruf menyampaikan tidak melihat, ahli lie detektor itu hanya hasil poligraf itu berkata pada bohong. Jadi baik, Bang Roni, Bang Rasa Mala, saya harus potong dulu saat ini. Kita akan nantikan pembuktiannya di persidangan. Kita setuju di sini ya. Terima kasih. Baik, Bang Roni, Bang Rasa Mala, saya potong dulu perbincangan kita kali ini. Kita lanjutkan pembuktiannya pada pekan depan. Persidangan masih ada di sini. Terima kasih Pak Roni Talapesi dan Bang Rasa Mala yang sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia. Terima kasih.